الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان واقتفى. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم عباد الله فنفسي بتقوى الله فقد فاز من اتقى وخاب من طغى. Sadaqallahul azim. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Pada kesempatan di hari Jumat yang sangat mulia ini, tepatnya di bulan Dzulqa'dah yang paling akhir daripada bulan Dzulqa'dah, dan insyaallah besok kita telah memasuki bulan Dzulhijjah. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, bulan Dzulqa'dah atau bulan Dzulhijjah merupakan satu bulan yang termasuk Ashhurul Hurum, yaitu bulan yang dimuliakan oleh Allah. Sebagaimana yang digambar di dalam Al-Quran, ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah atau Ashhurul Hurum. Di antaranya bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, dan bulan Muharram, dan yang satu adalah bulan Rajab. Keempat bulan inilah yang masuk di dalam Al-Quran yang dimuliakan oleh Allah. Barang siapa memuliakan di bulan mulia yang dimuliakan oleh Allah, maka diberikan pahala yang sebesar-besarnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlebih dahulu, marilah kita hendaknya selalu bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dalam arti menjalankan segala perintah-perintahnya dan menjauhi segala apa yang telah dilarang olehnya. Karena hanya dengan jalan takwa itulah kita tentunya akan mendapatkan kebahagiaan ketika kita hidup di dunia ini ataupun ketika kita setelah hidup di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, pada saat ini kita berada di akhir daripada ujung bulan Dzulqa'dah, dan besok tanggal 8 akan memasuki bulan Dzulhijjah. Bulan Dzulhijjah bisa diartikan bulan-bulannya haji, karena mayoritas amal ibadah haji dikerjakan pada bulan, yaitu bulan Dzulhijjah. Misalnya wukuf di Arafah, mabit di Muzdalifah atau di Mina, melempar jumroh dan lain-lain sebagainya. Dzulhijjah merupakan bulan yang menghimpun beberapa ibadah yang tidak ada pada bulan-bulan yang lain, seperti ibadah haji, penyembelihan korban, melakukan sholat Idul Adha, dan membagikan daging-daging sedekah, dan bertakbir di malam Idul Adha atau melakukan zikir sebanyak-banyaknya sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dzulhijjah juga mengingatkan kita kepada beberapa peristiwa besar pengorbanan, yaitu Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan putranya yang bernama Nabi Ismail alaihissalam. Peristiwa haji wada pun terdapat di bulan Dzulqa'dah.
dan khutbah yang disampaikan Rasulullah SAW yang terdapat pada haji wada. Hadirin jamaah-jamaah yang dimuliakan oleh Allah, karena kemuliaan di bulan Dzulhijjah sangat-sangat dimuliakan sebagaimana yang digambarkan dalam hadis Rasulullah SAW, ma min ayamil amal salihun fiha ahabbu ila Allah min hadhihi ayyama, yakni ayyamal ashri. Qalu ya Rasulullah wala jihadu fi sabilillah. Qala wala jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji min dzalika bi syai'in. Rasulullah SAW beliau bersabda, tiada ada satu amal soleh yang lebih dicintai oleh Allah melebihi amal soleh yang dilakukan pada hari-hari ini, yaitu tepatnya di 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah. Para sahabat lalu bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, kemuliaan di bulan 10 awal Dzulhijjah itu kalau dibandingkan dengan fisabilillah, berjuang di jalan Allah, bagaimana ya Rasulullah? Lalu Rasulullah menjawab, walaupun jihad fisabilillah masih tetap utama daripada 10 awal daripada bulan Dzulhijjah. Hadirin jamaah-jamaah yang dimuliakan oleh Allah, itulah apa yang disampaikan Rasulullah, kemuliaan dari 10 awal Dzulhijjah. Hadis tersebut menunjukkan bahwa amal di 10 Dzulhijjah hari pertama sampai tanggal 10 Dzulhijjah adalah hari-hari yang dimuliakan oleh Allah. Jika dikatakan bahwasanya amal di hari-hari tersebut lebih dicintai Allah daripada amal-amal di luar daripada 10 awal Dzulhijjah, hal itu menunjukkan bahwa beramal di waktu itu adalah sangat utama di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan jika seseorang melakukan amal yang makhluk atau kurang utama di hari-hari tersebut, maka bisa jadi lebih utama daripada seseorang melakukan amal-amal afdal atau utama selain daripada 10 awal bulan Dzulhijjah. Amal afdal yang kurang utama jika dilakukan di waktu afdal atau waktu bulan yang utama untuk beramal soleh, maka itu akan setara dengan amal afdal, amal utama di waktu yang kurang utama. Amal yang dilakukan di waktu afdal untuk beramal memiliki pahala yang lebih besar, karena pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah-jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagian ulama mengatakan bahwa amal pada setiap hari di awal 10 Dzulhijjah, di awal 10 Dzulhijjah sama dengan amalan 1 tahun. Artinya melakukan ibadah apapun nilainya sama dengan 1 tahun derajatnya. Bahkan ada yang mengatakan sama dengan 1000 hari, sedangkan hari Arafah sama dengan 10.000 hari kebaikannya daripada bulan-bulan yang lain. Hadirin jamaah-jamaah yang dimuliakan oleh Allah, keutamaan 10 hari awal Dzulhijjah berlaku untuk amal apa saja, tidak terbatas hanya puasa. Akan melakukan amal-amal soleh di 10 awal Dzulhijjah merupakan kemuliaan daripada 10 Dzulhijjah itu, sehingga amal tersebut bisa berupa melakukan sholat, sedekah, membaca Quran, zikir dan sebagainya. Sebagaimana Imam Tirmidzi dan Ibnu Majah meriwayatkan, ma min ayyamin ahabbu ilallah ta'ala ayyuta'abadalahu fiha min asri Dzulhijjah ya'dilu siyamu kulli yawmin minha bisiyami sanatin wa qiyamu kulli lailatin minha biqiyami lailatul qadri, yang artinya tidak ada hari yang lebih disenangi oleh Allah untuk digunakan beribadah kepada hamba-hambanya
daripada 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah. Puasa setiap harinya di awal 10 hari yang pertama pada hari-hari tersebut sebanding dengan puasa setahun, dan menghidupkan qiyamul lail atau bangun malam melakukan ibadah setiap malamnya diibaratkan sebagai menghidupkan malam-malam Lailatul Qadar. Hadirin jamaah-jamaah yang dimuliakan oleh Allah, di antara para sahabat-sahabat yang mempraktikkan puasa selama 9 hari di awal bulan Dzulhijjah adalah sahabat Ibnu Umar dan para ulama Al-Hasan Al-Basri, Ibnu Sirin, Qatadah dan lain sebagainya. Mereka selalu istiqomah berpuasa di awal tanggal 1 sampai tanggal 9 Dzulhijjah. Hadirin jamaah-jamaah yang dimuliakan oleh Allah, menurut sebagian ulama mengatakan barang siapa mengerjakan puasa 10 awal daripada Dzulhijjah, mulai tanggal 1 sampai tanggal 9 pada bulan Dzulhijjah, maka akan mendapatkan 10 keistimewaan. Di antaranya yang pertama, Allah akan berikan umurnya barokah. Artinya umur selama hidupnya selalu diwarnai dengan ibadah. Lalu yang kedua, hartanya akan bertambah. Artinya Allah akan memberi rezeki dengan datangnya tiada disangka-sangka, sehingga akan bertambah hartanya semakin banyak. Lalu yang ketiga, keluarganya akan mendapat perlindungan dari Allah. Dan yang keempat, dosa-dosanya diampuni oleh Allah, dosa yang telah lalu dan dosa yang akan datang. Nilai amal baiknya dilipat gandakan, dan yang keenam mendapat kemudahan menjelang kematiannya. Artinya ketika akan diambil ajalnya, maka diberikanlah dia husnul khotimah. Lalu yang ketujuh, mendapat cahaya terang di alam kuburnya. Kita tahu hadirin bahwa di alam kubur jelas gelap gulita. Maka barang siapa yang berpuasa tanggal 1 sampai tanggal 9 Dzulhijjah, maka akan diberikan penerangan di alam kuburnya. Lalu yang kedelapan, saat-saat nanti ditimbang amal kebaikannya di akhirat, maka diberikan bobot beratnya amal kebaikannya di akhirat. Lalu yang kesembilan, orang tersebut akan diberikan dan diselamatkan dari siksa api neraka. Dan yang terakhir, sebelum mendapatkan derajat tinggi, yaitu di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah-jamaah yang dimuliakan oleh Allah, dalam riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu diceritakan tentang peristiwa afdalnya berpuasa dalam 10 awal daripada bulan Dzulhijjah atau tanggal 1 sampai tanggal 9, karena ada peristiwa-peristiwa di dalamnya. Yang pertama, tanggal 1 Allah mengampuni kesalahan Nabi Adam alaihissalam. Barang siapa berpuasa pada hari tersebut, artinya tanggal 1 berpuasa di bulan Dzulhijjah, maka Allah akan mengampuni sebuah dosa-dosanya yang telah diperbuatnya. Lalu yang kedua, Allah mengabulkan doanya Nabi Zakaria alaihissalam, sehingga Nabi Yunus Allah mengabulkan doanya Nabi Yunus alaihissalam, sehingga Nabi Yunus alaihissalam bisa keluar dari perut ikan yang menelannya. Barang siapa berpuasa pada hari tersebut, maka dia mendapatkan pahala seperti bagi orang yang beribadah kepada Allah selama 1 tahun penuh tanpa celah atau tanpa melakukan kemaksiatan. Lalu puasa yang ketiga, Allah mengabulkan doanya Nabi Zakaria alaihissalam terjadi pada hari yang ketiga Dzulhijjah. Barang siapa berpuasa pada hari tersebut, maka Allah akan mengabulkan doa-doanya, baik urusan dunianya maupun urusan akhiratnya. Lalu hari yang keempat Dzulhijjah merupakan hari kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Barang siapa berpuasa pada hari itu, maka akan dijauhkan dari kesengsaraan dan kemiskinan hidupnya, dan besok pada hari kiamat akan dikumpulkan bersama orang-orang yang mulia atau orang-orang yang baik.
Lalu hari yang kelima Dzulhijjah merupakan hari kelahiran Nabi Musa alaihissalam. Barang siapa berpuasa pada hari tersebut, maka dia akan dibebaskan dari sifat-sifat munafik atau keselamatan dirinya dari siksa kubur. Lalu hari yang keenam adalah merupakan hari di mana Allah memberikan kebaikan, kemenangan terhadap Nabi Muhammad SAW. Barang siapa berpuasa pada hari tersebut, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan rahmat kepadanya dan selanjutnya tidak akan mendapatkan siksa untuk selama-lamanya sampai ia dimasukkan ke dalam surganya Allah. Lalu hari yang ketujuh di dalam bulan Dzulhijjah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menutup pintu-pintu neraka jahanam dan tidak akan dibuka sehingga melewati hari yang ke-10 bulan Dzulhijjah. Hari Idul Adha, barang siapa yang berpuasa pada hari tersebut, maka Allah akan menutup 30 kesulitan hidupnya dan membuka 30 kemudahan-kemudahan dalam hidupnya. Lalu hari yang ke-8 merupakan hari Tarbiyah atau yang disebut hari ragu-ragu. Barang siapa yang berpuasa pada hari tersebut tanggal 8 Dzulhijjah, maka akan mendapatkan pahala yang tak terkira dan hanya Allah lah semata yang mengetahui jumlah pahala yang akan diberikan kepada orang yang berpuasa pada tanggal 8 atau hari Tarbiyah. Lalu yang terakhir hari ke-9 merupakan hari Arafah. Barang siapa berpuasa pada hari Arafah tanggal 9, maka Allah akan mengampuni dosanya selama 1 tahun yang lalu dan mengampuni dosanya setahun yang akan datang. Artinya orang yang diampuni yang akan datang berarti orang yang masih hidup. Artinya pula berarti kita akan ditambah umurnya 1 tahun kemudian. Itulah keistimewaan orang yang berpuasa tanggal 1 sampai tanggal 9, telah menghormati kelahiran atau kejadian-kejadian para kekasihnya Allah, para nabi-nabi. Dan pada hari yang terakhir yaitu tanggal 10 Dzulhijjah merupakan hari Idul Adha atau hari yang korban dan tidak boleh berpuasa. Dan pada hari tersebut haram menjalankan puasa. Barang siapa pada hari tersebut menumpahkan darah korban, menyembelih binatang korban, maka di saat darah pertama menetes ke bumi, maka tetesan darah itu dibawa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan orang itu diampuni oleh Allah segala dosanya dan keluarganya. Dan tidak ada yang lebih dicintai oleh Allah pada tanggal 10 Dzulhijjah itu kecuali orang-orang yang berkorban atau meneteskan darah korbannya. Hadirin jamaah-jamaah yang dimuliakan oleh Allah, untuk itu marilah hendaknya kita melakukan korban di tanggal 10. Jangan sampai kita ini terlena karena kenikmatan dunia sehingga merupakan kewajiban kita di akhirat. Sebab setiap korban yang kita lakukan ketika dunia akan diwujudkan besok di akhirat. Sebagaimana Wahab bin Munabih berkata bahwasanya Nabi Daud alaihissalam berkata kepada Allah, "Ya Tuhanku, sebesar apakah pahala orang-orang yang berkorban dari umat Nabi Muhammad SAW?" Lalu Allah berfirman kepada Nabi Daud, "Wahai Daud, aku memberikan pahala kepadanya setiap bulu dari badannya yang ia korbankan, maka setiap bulunya 10 kebaikan, dan kuhapus 10 keburukannya, serta kunaikkan 10 derajatnya. Baginya setiap rambut sebuah gedung di sorga, seorang putri dan 1 bulu, seorang putri pelayan-pelayan dari bidadari yang ayu dan molek. Dan akan aku jadikan setiap bulu itu adalah kendaraan bersayap yang berkecepatan tinggi 1 kali langkah sejauh pandangan mata. Ia adalah kendaraan orang-orang yang berkorban dimasukkan ke dalam surganya, dan mereka akan dipelesirkan dengan korban-korbannya itu di hari kiamat. Ketahuilah wahai Daud,
bahwa hewan korban itu menjadi kendaraan dan bertindak sebagai pengaman dari bahaya kelak di hari kiamat. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, itulah hikmahnya kita berkorban di hari tanggal 10 Dzulhijjah. Untuk itu marilah yang diberikan rezeki oleh Allah nanti pada tanggal 10 hendaknya tidak usah iman dengan harta yang telah diberikan oleh Allah. Mari kita korbankan, kita sembelih binatang korban, boleh itu kambing atau sapi dan lain-lain sebagainya. Mudah-mudahan dengan korban itu kita besok di akhir akan diberikan keamanan oleh Allah, baik keamanan dunia maupun keamanan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sekian aja dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang dipilih Allah, dan mudah-mudahan termasuk orang yang diberikan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi min ayatil hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim.